Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Pemirsa di rumah, senang sekali. Saya Rio Oliver ya, host paling ganteng seperti biasa. Dengan Ali Renomas yang setiap paginya jam 5 pagi akan menemani Anda dengan informasi menarik ya, kabar gembiranya. Untuk hari ini kita akan membahas seputar kesehatan mata Anda. Betul ya Alia ya? Betul sekali Rio. Dan ini penting sekali ya, karena memang kadang-kadang mata itu suka kita lewatkan Rio gitu. Suka kita nonton TV terlalu dekat atau main handphone terlalu dekat. Nah, itu bisa jadi mungkin menyebabkan penyakit mata ya. Di era globalisasi zaman sekarang dan juga persaingan semakin ketat ya. Kalau Anda mau tidur tuh mungkin biasanya Anda main HP dulu ya. Yang simpel-simpel, lihat TV sambil tiduran, itu juga nggak boleh. Karena kan Anda tidur, TV di depan, pandangannya itu tidak lurus gitu, katanya sih. Katanya gitu. Kalau aku tuh TV di kamar ada tempat gitu. Ada depan ada, kiri kan, atas ada. Jadi ketika aku mau tidur lihat atas ada. Kamu aku luar lagi biasa miring ke ya. kiri ada TV gitu. Ada TV Orang ya. kaya Orang kan kaya saya. ya. Itu TV-nya udah mulai mengikuti arah mata angin ya, barat daya, tenggara, selatan, begitu ya Rio ya. Tapi pemirsa di rumah, untuk di segmen Sehat Pagi hari ini kita akan ngobrol seputar kesehatan mata. Temanya adalah glukoma, penyebab kebutaan. Bener nggak sih? Anda juga boleh telepon segmen ketiga sebenarnya. Tapi kalau Anda mau telepon segmen kedua, juga boleh, silakan saja. Nomor teleponnya masih sama di 031-820-2015. Nanti kalau Anda mau telepon tentang mungkin temanya di luar glukoma ya, tapi seputar kesehatan mata, Anda boleh telepon saja, tidak masalah. Ada dokter Dewi Rosarina, spesialis mata. Betul ya Dokter Dewi ya? Dokter Dewi atau Dokter Rina nih panggilannya? Dokter Rina. Soalnya brosnya tulisannya Rina ya. Oh iya benar. Ya. Benar. Gimana kabarnya Dokter Rina pagi ini? Baik. Sehat ya? Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dokter Rina, ini kita pengen tanya dulu supaya mungkin banyak pemirsa di rumah yang tidak tahu ya apa itu glukoma. Karena kan yang mungkin diketahui glukoma ini penyebabnya macam-macam, ada yang dari komplikasi, ada yang dari nggak ngerti ya, apa utang piutang gitu, bisa nggak sih? Apa glukoma ini apa? Jadi sebenarnya glaukoma itu adalah kerusakan pada saraf mata kita yang diakibatkan dari salah satu faktor paling besarnya adalah peningkatan tekanan bola mata. Nah, kerusakan pada glaukoma ini sifatnya permanen. Artinya apabila saraf mata itu sudah rusak, memang dia akan kerusakannya sifatnya permanen, tidak bisa diperbaiki kembali. Oleh karena itu dia akan menyebabkan kebutaan secara permanen. Gitu. Itu penyebab glukoma itu apa sih sebenarnya dokter? Tadi kan dokter memberikan penjelasannya mungkin secara medis. Nah, untuk simpelnya itu sebenarnya penyebab dari glukoma itu apa? Katanya kan kerusakan saraf mata, itu kok bisa rusak? Memangnya kenapa? Ya, seperti yang saya bilang tadi, faktor risiko yang paling utama itu adalah peningkatan tekanan bola mata. Tapi ada faktor risiko yang lain yang bisa menyebabkan glaukoma. Tapi kalau faktor risiko peningkatan tekanan bola mata ini disebabkan oleh karena adanya gangguan pada saluran di dalam bola mata, sehingga alirannya tidak lancar, sehingga tekanan bola matanya meningkat. Itu biasanya faktornya ya faktor kelainan anatomis yang paling banyak. Cuman biasanya ada faktor penyebab yang lain yang bisa menyebabkan glaukoma. Salah satunya katarak juga bisa menyebabkan glaukoma. Seperti itu. Pemakaian obat mata yang tidak betul juga bisa menyebabkan glaukoma. Jadi banyak faktor sebenarnya. Cuman paling banyak memang karena ada kelainan anatomi atau kelainan gangguan pada saluran di dalam bola matanya. Baik, jadi kalau untuk Anda yang sudah dengar sendiri ya, sebenarnya itu memang glaukoma ini sebagian besar itu karena ada kelainan anatomi di dalam diri Anda. Tapi yang paling penting nih sebenarnya adalah ada juga faktor yang lainnya seperti kayak tadi dikatakan tuh ada apa dok namanya yang bisa katarak, bisa karena penyebab peradangan, bisa karena penggunaan obat mata yang tidak betul, macam-macam. Bisa. Sebenarnya kalau softline bukan menyebabkan glaukoma, cuman biasanya penggunaan obat yang dipakai untuk mengatasi iritasi softline inilah yang kurang tepat sehingga bisa menyebabkan glaukoma. Kadang ada kayak tetes mata yang dari Korea yang belum jelas itu bukan ya? Bukan seperti itu. Jadi sebenarnya ada golongan obat tertentu, obat mata tertentu yang tidak boleh digunakan secara lama atau berulang-ulang.
Jadi obat yang mengandung steroid, contohnya steroid itu adalah obat anti radang. Anti radang kuat yang apabila dipakai berulang-ulang dan berkali-kali selama beberapa saat, dia akan menyebabkan peningkatan tekanan bola mata. Steroid itu kan tolong dibenerin ya dokter kalau seandainya saya salah. Setahu saya steroid itu kan biasa digunakan untuk membesarkan otot gitu, disuntikan. Ya, Betul nggak, dokter? sebenarnya kalau untuk pada obat mata dia digunakan untuk anti radang. Biasanya kita pemberiannya pada pasien-pasien radang mata atau sakit mata, kita memang menggunakan steroid. Tapi kadangkala orang itu sering karena misalnya diberi obat sekali sama dokter cocok. Terusan nih? Iya, terusan dia nanti suatu saat matanya merah kembali dia beli lagi. Itu. Atau anggota keluarga atau teman-temannya kalau sakit mata pakai itu aja, udah beli aja sendiri ya. Sebenarnya itu obat untuk kondisional doang. Betul, ya. Hanya saat tertentu saja dan dalam jangka waktu tertentu saja, bukan untuk diulang, bukan untuk Teruskan. dipakai berulang-ulang seperti itu. Bukan kayak resep masakan ya, dokter Ina, Iya, betul. Dong. Tapi buat Anda pemirsa di rumah, mungkin Anda jujur deh sekarang ya. Biasanya itu kalau yang saya temui di beberapa teman-teman atau pasien-pasien yang berkunjung ke tempat mata atau klinik mata, itu kan kadang-kadang juga saya tuh melihat ada pasien yang kena glaukoma. Kadang saya tanya dengan sebelah saya, karena kan saya kadang-kadang juga cek mata kan. Kalau presenter nih ya, kalau Anda lihat tuh mungkin di layar kaca kita fine-fine aja, tapi tahu nggak, ini lighting ada banyak loh, ini belum nyala semua nih. Kalau saya program siang yang ratingnya juga tinggi itu ya, yang jam 11 itu. Tahu banget, yang berdiri Itu kan. lightingnya tuh itu aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah 1, 8. Itu kadang-kadang mata itu kering. Jadi produksi air mata saya katanya kurang gitu. Nah, saya sempat tanya sama teman-teman yang juga kontrol, katanya ada nih yang kena glaukoma itu dia takut gitu. Soalnya, iya Mas, ini sekarang lagi kontrol aja, soalnya kan supaya dipertahankan tidak semakin memburuk. Ya, betul. Jadi memang kalau pada penyakit glaukoma itu sekali lagi memang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada pernah kata sembuh pada pasien glaukoma. Yang ada kita hanya apabila masih ada penglihatannya, kita berusaha mempertahankan. Nah, itu dia. Ya, penglihatannya supaya tidak makin buruk. Itu aja. Tapi kalau untuk sembuh total itu nggak bisa. Iya. Itu biasanya ciri-cirinya tuh seperti apa sih dokter ketika seseorang itu mengidap glaukoma? Iya, memang kebanyakan karena glaukoma sendiri macamnya banyak, kita nggak bisa membuat satu deskripsi ciri-cirinya itu Soalnya dalam satu agak ini. susah ya. Karena memang ada bermacam-macam gejalanya. Ada yang memang pada saat dia kena serangan glaukoma akut, yaitu pada saat dia kena serangan pada saat tekanan bola matanya itu mendadak tinggi. Pada saat kena serangan glaukoma akut, memang gejalanya sangat-sangat mudah dikenali, yaitu mata merah, kemudian cekot-cekot. Mungkin pasien itu mengeluhkan matanya sakit sekali, sampai sakit di kepalanya, sampai mual muntah bisa. Kemudian dan pandangannya sangat-sangat menurun atau pandangannya mendadak kabur. Itu bisa kita gampang sekali melihatnya, maksudnya gejalanya real, bisa dilihat. Tapi kebanyakan pada pasien-pasien glaukoma yang kronis atau memang dia sudah berjalan dalam beberapa waktu lamanya penyakit ini, itu kebanyakan tidak ada gejalanya. Bahkan matanya kalau kita melihat seperti ini seperti mata normal biasa. Tapi padahal di dalam itu saraf matanya sudah banyak mengalami kerusakan. Sebenarnya dia sudah mengalami gangguan penglihatan, tapi pada glaukoma kronis pasien itu datangnya pada saat dia sudah parah. Artinya gangguan pandangannya, gangguan lapang pandangnya sudah semakin parah, baru dia periksa ke dokter mata. Karena memang tidak ada gejalanya apapun. Kadang dia cuma merasa matanya seperti mata kering, kemeng, ya seperti itu. Padahal itu sudah terjadi peningkatan tekanan bola mata. Tapi mungkin karena tidak disadari dan tidak ada keluhan signifikan pada matanya karena belum kabur, dia nggak akan periksa ke dokter mata. Itu. Jadi dan kadang-kadang juga ada pasien yang tidak ada keluhan, hanya periksa seperti contohnya tadi temannya Mas Rio ya, mata kering ya. Aku itu. Ya, ya. Bukan teman aku. Mas Rio, oke. Aku yang periksa. Sama pasien yang hanya periksa untuk kacamata. Kadang hanya pemeriksaan seperti itu pun, kadang di screening awal kita udah bisa nemu, loh ini ternyata pasien ini ada glaukomanya.
Jadi nggak mudah mengenali gejala glaukoma yang spesifik, itu nggak mudah. Aku dulu tuh pernah cek dok, cuma aku tuh lupa ya, aku pengen nge-remind. Dulu tuh, ini beberapa minggu lalu sih waktu pas aku cek ke dokter mata itu, dicek juga tekanan bola matanya Iya, betul. pakai cara apa ya? Aku tuh lupa deh Yang pokoknya seperti itu. ditiup itu ya, ada Iya, anginnya iya, itu iya. ya. Oh, itu dicek untuk Kayak tekanan bola disebul. mata. Iya, yang kayak disebul angin gitu ya, disebul. betul, iya. Itu dicek, tapi untungnya totally fine sih. Iya, gitu. Cuman alhamdulillah katanya, sih nggak apa-apa. alhamdulillah, cuman katanya emang karena risiko artis ya Nek, gitu. Oh gitu. Apa mungkin Rio mata nggak masalah, cuman masalahnya jelalatan aja kali. Kalau jelalatan itu masalah pribadi tuh. Tapi gini dokter Rina, memang kan terkadang itu orang tidak tahu ya ketika dia sudah kena glaukoma, tahu-taunya memang ketika sudah parah, karena bukan salah pasien, memang karena penyakit ini pun juga sepertinya silent ya. Betul. Diem aja gitu penyakitnya, tahu-tahu tiba-tiba dia speak up, udah kena gitu. Dok, Betul. rata-rata ini yang kena itu usia-usia muda atau nggak bisa Mas Rio, usia muda itu karena dia makannya masih sehat, dia masih banyak sayur-sayur, makanya saraf-sarafnya itu masih bagus gitu, sehingga sarafnya bagus, tekanannya stabil. Tapi biasanya menyerang usia yang senior nih, STW gitu, atau gimana? Ya, jadi sebenarnya tergantung kembali lagi dari macamnya glaukoma atau jenis glaukomanya yang dia idap seperti itu. Sebenarnya glaukoma itu bisa terkena mulai dari bayi. Jadi namanya glaukoma kongenital, atau dia pada saat memang sudah ada kelainan pada saat dia dikandung, kemudian pada saat dia dilahirkan sudah ada glaukomanya. Kemudian ada namanya glaukoma juvenile. Juvenile itu dia mulai usia muda sampai di bawah 40 tahun. Itu juga ada jenis glaukoma yang seperti itu. Nah, glaukoma yang pada kebanyakan terjadi pada pasien-pasien itu kebanyakan di atas, betul tadi, STW. Ya, istilahnya di atas 40 tahun, 50 tahun ke atas. Kenapa? Ya, karena pada usia 50 tahun ke atas itu bilik mata depan itu akan menjadi dangkal. Bilik mah ya. Bilik mata Bilik itu kamar ya, iya. ruangan. Jadi ruangan di dalam mata kita ini yang kalau ya ini yang coklat-coklat ini kan ada ruangannya ya, terus ada bilik matanya. Ruangan itu pada saat kita mendekati usia semakin lama semakin tua, itu akan mengalami pendangkalan atau semakin bilik matanya itu semakin dangkal. Padahal di dalam ruang itu sendiri, di dalam bilik mata tersebut itu ada saluran yang mengatur cairan di dalam bola mata kita. Kalau dia mengalami pendangkalan, resikonya apa? Dia akan suatu saat akan mengalami kebuntuan. Kalau buntu, tekanannya pasti akan naik. Karena air yang di dalam bola mata yang dihasilkan, yang dikeluarkan tidak seimbang. Seperti itu. Jadi lebih banyak terjadi memang pada usia yang lanjut. Tetapi tidak menutup kemungkinan usia muda pun bisa kena. Tapi paling banyak pada usia muda penyebabnya memang bukan murni karena karena kebanyakan pertama karena penyalahgunaan obat. Itu paling sering ya, obat mata yang sering-sering digunakan berulang-ulang bertahun-tahun itu paling sering. Kemudian kedua karena trauma itu matanya mungkin terkena sesuatu benda tumpul atau benda tajam. Betul. Nah, Terus kemudian karena adanya timbulnya katarak atau peradangan pada mata yang awalnya hanya ringan saja, apabila dibiarkan dia bisa akan menimbulkan komplikasi lain yaitu glaukoma. Nah, jadi memang penyebabnya untuk yang usia-usia muda ya, itu seperti tadi ya, pernah trauma misalkan ya, atau kena benda tumpul, penyalahgunaan obat yang salah, lalu juga mungkin untuk yang usia-usia lanjut ya karena memang kamar matanya itu dangkal gitu. Jadi ya memang susah, airnya tidak bisa sempurna, jadi memang matanya akhirnya juga ada masalah sarafnya juga. Sebenarnya memang tidak semua karena pendangkalan juga ada, karena memang ada jenis-jenis glaukoma itu macam-macam. Karena banyak ya. Betul. Ada berapa macam jenis sih sebenarnya dokter glaukoma? Itu tadi dokter sebutin yang untuk berdasarkan baby. usia seperti itu ya. Terus kemudian berdasarkan jenisnya. Jadi jenis sendiri dibagi dua lagi. Jadi jenis glaukoma yang sudutnya terbuka sama sudutnya yang tertutup. Sudut tertutup yang tadi saya sudah utarakan bahwa memang itu karena pendangkalan dari saluran sehingga salurannya buntu. Ada lagi yang sudut terbuka. Sudut terbuka ini
dia tidak mengalami kebuntuan pada salurannya, tapi karena memang gangguan pada aliran cairannya tersebut. Bisa pada saat dia diproduksi atau pada saat dia dikeluarkan, itu tidak lancar. Baik. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali. Banyak Iya. ya. Dokter, ini kan tadi kalimat pertama sebenarnya kita tahu tentang glaukoma itu kerusakan saraf mata, gitu kan ya. Nah, apakah ada cara nih untuk mencegah gitu kan ya? Mungkin kita sekarang matanya masih sehat gitu. Kita belum bicara masalah katarak dulu ya. Ada nggak cara untuk merawat saraf mata gitu kan? Saraf mata tuh kayak rambut gini kan ya, soalnya ya tipis-tipis gitu, kecil-kecil gitu. Ya, jadi sebenarnya gini, saraf mata itu mungkin orang ada yang pernah tahu ya, ada yang bilang retina, ada yang bilang saraf mata. Sebenarnya yang kita bicarakan pada kasus glaukoma ini ada kerusakan di papil saraf optiknya. Papil itu adalah optic nerve head-nya, jadi kepala syarafnya, kepala pada saraf optiknya. Sedangkan pada retina itu lapisan saraf lagi di dalam bola mata, itu berbeda. Retina dan glaukoma berbeda kerusakannya. Sebenarnya kalau pada glaukoma pencegahannya sebenarnya tidak bisa ya, tidak ada untuk pencegahannya. Karena? Mungkin yang ada adalah kita lebih sering untuk memeriksakan diri aja, memeriksakan mata. Screening awal itu sangat penting. Namanya kalau misalkan screening awal, oh ini ada tanda-tanda nih, Betul. katanya kan nggak bisa diapa-apain. Betul. Emang diapakan kalau Kalau sudah misalnya deteksi awal? dari awal sudah istilahnya terdiagnosa, ini kira-kira dia ini memang ada faktor risiko. Oh iya, faktor risiko keluarga itu juga sangat penting ya. Genetik maksudnya? Iya. Apabila di dalam keluarga orang tua, kakek nenek atau di dalam keluarga satu saudara kandung itu ada yang kena glaukoma atau ada yang mengalami kebutaan, itu harus disampaikan. Karena memang ada faktor genetik juga, tapi tidak seluruhnya karena genetik. Ya, tapi bisa. Dan itu faktornya lebih besar. Artinya apabila ada riwayat dari keluarga yang memang ada glaukoma, itu faktor risiko dia terkena glaukoma jauh lebih besar. Nah, Ya. lantas ketika pas di screening awal ternyata punya potensi, Betul. diapain? Biasanya kontrolnya akan lebih sering. Ya, apabila memang ada riwayat dari keluarga, kontrol rutin untuk pemeriksaan mata itu akan lebih sering dibandingkan pada pasien yang tidak ada faktor risiko lain seperti riwayat keluarga. Oke, tapi berarti nggak ada obatan yang bisa dikonsumsi? Nggak ada obat-obatan untuk mencegah, supaya nggak terkena glaukoma, nggak ada. untuk merawat, menahan, mempertahankan ada. Iya, kalau mempertahankan saja ya mungkin seperti multivitamin yang baik untuk saraf mata saja. Tapi kalau untuk mencegah supaya sarafnya nggak kena glaukoma itu nggak bisa. Baik, pemirsa di rumah. Jadi mungkin kalau saran saya amal ibadah Anda sih ya sebenarnya ya. Benar. Soalnya kan memang ya gimana lagi ya Bu. Gimana lagi kan, kuatin di doa aja lah ya, gimana? Tapi kita hadir hari ini itu justru bukan untuk menakut-nakuti. Loh, kalau nggak bisa diapa-apain, ngapain ada dokter? Salah. Justru Anda yang belum kena, kita akan bahas bagaimana cara untuk mengetahui misalkan ada teman Anda atau ada punya resiko yang sama untuk kena glaukoma. Ada cara untuk mempertahankan penglihatan Anda supaya nggak makin parah. Betul, itu Karena itu dia. kan mata jendela hati ya. Jadi nggak bisa loh mata itu kalau misalkan buram sebelah itu nggak enak. Ya nggak enak, nggak bisa dong ntar kalau gitu dari mata jatuh ke hati kan? Nggak Kan bisa. biasanya gitu ya. Aku sih biasanya mata ke dompet dulu, Oh. baru ke hati. Setuju tuh aku. Nah, pemirsa di rumah, Anda boleh telepon ya di segmen berikutnya 031 820 2015. Kita akan segera kembali. Saya mau ambil kertas yang warnanya biru ini ya, karena yang putih itu tidak ramah lingkungan katanya. Ini yang ramah lingkungan. Jadi memang SPTV sekarang go green ya. Beneran? Ini beneran. Jadi yang depan dipakai, nanti besoknya yang belakang dipakai. Alias ngirit. Seperti itu. Dokter, kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Jadi ntar kita akan kasih satu statement. Dokter boleh bilang itu mitos atau fakta dan kenapa. Gitu ya. Ya. Dari Alia dulu, silakan Alia. Oke. Nomor 1 nih dokter, mitos atau fakta, glaukoma hanya terjadi pada orang yang berusia lanjut. Ya, sebenarnya kalau ini bisa dikatakan tergantung jenis glaukomanya.
kembali lagi sebenarnya tadi sudah saya sebutkan ya. Karena bisa nyerang anak kecil pun bisa ya. Iya, mulai bayi pun juga bisa kena glukoma. Jadi kalau saya bilang itu mitos ya tergantung juga jenis glukomanya. Tapi memang kebanyakan terjadi pada usia lanjut, betul. Baik. Yang kedua, mitos atau fakta, glukoma bisa disebabkan dengan riwayat genetik. Ya, jadi sebenarnya itu fakta, tapi memang tidak 100% semuanya penyebab dari genetik. Jadi memang ada yang memang diturunkan, tapi kebanyakan tidak diturunkan juga banyak seperti itu. Jadi ya fakta. Fakta. Oke, selanjutnya. Jika tidak ada gejala, maka tidak ada bahaya glukoma. Mitos atau fakta, dokter? Itu jelas-jelas mitos ya. Mitos. Sekali lagi, glukoma itu kebanyakan silent. Jadi kita itu menyebutnya dia sebagai pencuri penglihatan karena dia silent ya, nggak ada gejalanya, tapi tiba-tiba matanya kena glukoma seperti itu. Menurut pasien seperti itu. Jadi tidak ada yang dikeluhkan dari pasien itu, tapi dia mengeluhnya pada saat kerusakannya sudah semakin berat, baru dia datang ke dokter mata. Jadi kita bilangnya dia sebagai pencuri penglihatan. Jadi tiba-tiba pandangannya udah nggak kelihatan aja. Padahal nggak ada gejalanya, sakit juga enggak, mata merah juga enggak. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ada gejalanya tidak ya? iya, betul. Oke. Yang Terakhir. satunya lagi, yang keempat ya. Tekanan mata yang bertambah artinya glukoma pasti terjadi. Itu Iya. mitos atau fakta? Jadi sebenarnya itu mitos ya. Jadi peningkatan tekanan bola mata itu belum tentu dia memang ada pasti glukoma. Jadi ada yang namanya kita bilang itu hipertensi okuli atau peningkatan tekanan bola mata karena salurannya menyempit. Itu ada. Jadi belum tentu dia kena glukoma. Tapi sekali lagi apabila sudah ada peningkatan tekanan bola mata itu adalah faktor resiko yang sangat besar terjadinya glukoma. Jadi itu mitos. Jadi tidak semuanya peningkatan tekanan bola mata itu adalah pasti glukoma. Seperti itu. Jadi tidak semuanya seperti itu ya? Iya. Nah, dokter mungkin boleh kasih tips, intinya tuh kita bisa menjaga atau bisa merawat itu dengan seperti apa sih dok? Supaya ya mungkin kalau glukoma kan ini ya penyakitnya susah gitu ya, cuma bisa dipertahankan doang gitu sisanya. Iya. Tapi selebihnya ini apa tips dari dokter sendiri untuk mata supaya tetap sehat itu apa sih? Ya, kalau untuk menjaga mata tetap sehat sebenarnya ya itu lagi ya visual hygiene, kita kembali ke visual hygiene. Kita tetap menjaga kesehatan mata kita dengan cara penggunaan mata kita jangan dibuat terlalu berlebih. Ya, menggunakan gadget, menggunakan komputer juga sebaiknya diiringi dengan istirahat pada mata. Kemudian untuk penggunaan obat juga harus diawasi dengan hati-hati. Artinya penggunaan obat ini tidak semua obat bisa dipakai terus-menerus dan untuk semua orang sama. Karena tidak semua gejala yang kita alami pada diri kita itu pasti sama terjadi pada orang lain, sama. Jadi obatnya pasti ini. Nah, kemudian obat ini juga jangan sembarangan dipakai, jangan sembarangan memberitahu ke keluarga atau ke orang pakai ini aja, pakai ini saja. Karena itu juga sebenarnya obat-obat tertentu memang tidak dianjurkan untuk penggunaan yang jangka panjang. Akibatnya juga bisa mengakibatkan glukoma juga. Kemudian yang penting adalah tolong periksakan mata Anda. Jangan menganggap remeh. Kalau berapa bulan sekali, untuk yang pengguna kacamata biasanya kita menganjurkan 1 tahun sekali. Kalau pada anak-anak mungkin lebih ke arah 6 bulan sekali karena anak-anak mudah sekali bertambah atau berubahnya. Tapi apabila udah usia di atas 40 tahun nih, sebaiknya nggak ada keluhan, periksakan saja ke dokter mata. Kemudian untuk periksa kacamata boleh dilakukan di optik boleh, tapi sebaiknya kalau ingin lebih lengkap memang sebaiknya ke dokter mata juga, biar kita bisa tahu kondisi tekanan bola mata seperti apa, kondisi saraf mata seperti apa, biar kita sebagai screening awal sebenarnya, apakah kita sudah ada gangguan mata apa tidak. Karena sekali lagi mata ini penting sekali untuk kita melihat, salah satu panca indera kita yang paling penting, betul. Kita kalau sudah nggak bisa melihat, aktivitas akan sangat-sangat terbatas sekali. Betul seperti sekali. itu. Karena memang mata tuh kalau kita nggak bisa lihat itu kan kayaknya nggak enak, kayaknya kurang gitu kan ya. Betul. Jadi semoga informasi kita untuk pagi hari ini bisa berguna buat Anda, pemirsa di rumah.
Jangan sampai Anda tidak aware dengan kesehatan mata Anda, karena memang mata itu adalah jendela hati kita. Betul sekali. Bisa ngelihat keindahan alam itu kan dari mata juga ya. Mata sehat itu bisa membuat kita juga senang ya. Terima kasih banyak, Dok. Nggak kerasa udah setengah 7, soalnya dokter Terima katanya setengah 8 kasih. mau operasi ya. Iya, betul. Makasih ya dokter ya. Iya. Ini jadi dokter memang pagi-pagi hadir dan beliau juga ada mau operasi. Lancar Dok ya operasinya Dok ya. Semoga Amin, pasiennya insya Allah. sehat juga. Iya, terima kasih banyak. Prakteknya di Undaan ya? Iya, di Rumah Sakit Mata Undaan. Baik, cari dokter Rina ya. Kalau Anda pengen ke Rumah Sakit Mata Undaan, nanti ada beliau. Setiap hari prakteknya? Insya Allah setiap hari. Kalau nggak capek ya? Iya, betul. Ya sudah, kalau gitu saya Rio Oliver sama Alin Romas nggak akan pamit, soalnya masih akan sampai jam 8 pagi. Tapi dokter Rina akan pamit, soalnya beliau mau operasi pasiennya. Dan tetaplah bersama kami di SBO TV.